Selamat pagi Bapak Ibu Dewan Juri serta rekan-rekan mahasiswa. Salam sejahtera untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, perkenalkan saya Agung Prawira Negara serta nanti ada rekan saya Jeffrey Nainggolan. Kami dari tim Betelgeuse Universitas Hasanuddin akan mempresentasikan poster penelitian kami yang berjudul Penginderaan Jarak Jauh dan Eksplorasi Panas Bumi menggunakan peta land surface temperatur dan geolistrik serta diagram Turner geokimia. Oke. Ini kita bisa langsung masuk ke bagian latar belakang ya. Nah, untuk bagian latar belakang dari penelitian kami di sini, ini kita berangkat dari pemikiran bahwa saat ini panas bumi di Indonesia itu dia semakin gencar untuk dikembangkan dalam kurun beberapa tahun terakhir. Dikarenakan energi panas bumi ini dia bersifat renewable dan memiliki potensi yang besar. Kemudian ini juga didukung oleh faktor bahwa pembentukan kepulauan Indonesia yang mana pada dasarnya itu kan dia didominasi oleh busur vulkanik magmatik sehingga dia memungkinkan terbentuk dan tersimpannya sumber energi panas bumi serta membuatnya menjadi negara dengan salah satu potensi panas bumi terbesar di dunia yaitu sebesar 29.125 gigawatt energi. Nah, oleh karena itu, ketika cadangan energi panas bumi yang melimpah ini dapat kita manfaatkan dengan baik, maka dia akan dapat menjadi alternatif dari energi andalan fosil yang diprediksi akan habis atau musnah suatu saat nanti di masa depan. Nah, kemudian dalam rangka menemukan area sumber daya panas bumi, itu diperlukan kajian yang komprehensif dalam melakukan survei pendahuluan terpadu sebagai bagian dari eksplorasi panas bumi. Nah, untuk itu terdapat berbagai metode yang dapat kita lakukan untuk kasus ini, yang mana salah duanya yang kita gunakan pada penelitian ini adalah metode penginderaan jauh dan metode peninjauan langsung. Untuk metode penginderaan jauh di sini, kita menggunakan data citra satelit yang nantinya dia akan menghasilkan peta land surface temperatur. Kemudian untuk metode peninjauan langsung, itu dia berupa geolistrik resistivitas dan juga diagram Turner geokimia. Nah, kemudian linear dengan latar belakang tersebut, penelitian yang kami lakukan ini tujuan utamanya adalah untuk mengidentifikasi area yang berpotensi terdapat panas bumi dengan menggunakan metode penginderaan jauh, menggunakan data citra satelit, serta menggunakan metode geolistrik di lokasi keterdapatan mata air panas dan juga diagram Turner geokimia dari sampel air manifestasi mata air panas. Oke, nah kemudian setelah dari tujuan ini kita langsung pindah ke bagian lokasi ya, ini lokasi penelitian. Terkait dengan lokasi penelitian, ini kita lakukan di sebuah desa, namanya adalah Desa Samaenre, yang terletak di Kecamatan Malawa, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan, yang mana daerah ini memang pada umumnya secara geologis dia memiliki banyak sesar-sesar lokal yang berasosiasi dengan gunung api tua, yang termasuk dari busur vulkanik tersier, yang mana Miosin tengahnya itu sekitar 16,2 juta tahun yang lalu di Sulawesi bagian barat. Oke, nah dari lokasi penelitian, selanjutnya terkait dengan metode penelitian, kami di sini menggunakan berbagai variasi metode yang saling diintegrasikan. Metode yang pertama adalah metode penginderaan jarak jauh yang mana itu dia berbasis PTLST atau Land Surface Temperature dengan menggunakan data Landsat 8 yang mana di sini datanya itu dia bersifat sekunder. Kemudian data ini kita olah dengan hanya menggunakan band 4 dan 5 dari sensor OLI atau Onboard Operational Land Imager yang mana dia akan mengandung informasi vegetasi sehingga menghasilkan NDVI. NDVI ini maksudnya adalah Normalized Difference Vegetation Index, serta menggunakan band 10 dan 11 dari sensor TIRS atau Thermal Infrared Sensor, yang mengandung informasi suhu kecerahan. Nah, kemudian pengolahannya ini kita lanjutkan lagi dengan menghitung Top of Atmosphere atau TOA, Brightness Temperature, NDVI, dan Land Surface Emissivity menggunakan algoritma dari masing-masing perhitungan. Sehingga dari situ kemudian nanti kita akan mendapatkan peta LST-nya atau peta Land Surface Temperature-nya. Oke. Nah, selanjutnya dengan menggunakan metode geolistrik yang mana data yang digunakan itu dia juga bersifat sekunder terhadap penelitian ini. Dengan menggunakan data resistivitas dari 4 lintasan pengukuran yang istilahnya saling cross section, dengan metode geolistrik dapat dilakukan pemodelan penampang resistivitas 3 dimensinya. Dan terakhir, di sini kita akan menggunakan metode geokimia yang bertujuan untuk menentukan tipe fluida dari manifestasi yang telah ditemukan. Sampel yang telah diuji di laboratorium kemudian nantinya dia akan diplot ke dalam diagram Turner geokimia untuk kita analisis lebih lanjut. Seperti itu. Baiklah, sekarang mari kita lanjutkan menuju ke bagian hasil dan pembahasan. Jadi, setelah terkumpulnya dan dilakukannya pengolahan terhadap data-data yang ada, maka didapatkan hasil yang tertera seperti pada gambar di samping. Pertama, untuk peta Land Surface Temperature, didapatkan bahwa area yang memiliki temperatur tinggi disimbolkan dengan berwarna merah terletak mendominasi pada bagian selatan daripada peta.
Untuk kemunculan dari manifestasi mata air panas yang disimbolkan dengan titik berwarna biru pada peta, ditemukan pada area yang bersimbolkan berwarna merah ini sendiri, yang dimana area merah ini memiliki temperatur permukaan pada rentang 23,3 sampai 32,5 derajat Celcius. Selanjutnya, dari hasil metode geolistrik didapatkan penampang resistivitas 3 dimensi, yang dimana dari penampang resistivitas ini sendiri ditemukan bahwa terdapatnya rekahan yang memicu munculnya manifestasi menuju ke permukaan, dan juga ditemukannya dari akuifer dangkal yang dimana akuifer ini sendiri terletak pada kedalaman 30-60 meter di bawah permukaan. Untuk resistivitas dari akuifer ini sendiri memiliki nilai resistivitas di bawah dari 8,35 ohm meter. Untuk penyusun dari akuifer ini sendiri didominasi oleh lempung, yang merupakan penyusun dari formasi Malawa yang telah ada sejak masa Eosen. Untuk membuktikan hal ini dilakukan perhitungan faktor formasi, yang dimana hal ini membuktikan bahwa penyusun dari akuifer merupakan lempung, yang dimana hal ini ditandai dengan faktor formasi yang didapatkan berada di bawah dari 1. Selanjutnya, untuk analisis geokimia terhadap fluida manifestasi mata air panas pada ketiga titik, ditemukan bahwa ketiga titik ini memiliki fluida dengan konsentrasi HCO3 yang tinggi, atau dapat dikatakan bahwa fluida ini memiliki nilai konsentrasi bikarbonat yang dapat dikategorikan sebagai tipe bikarbonat atau lebih tepatnya dilute bikarbonat. Hal ini dikarenakan pada awalnya air ini memiliki konsentrasi klorida yang tinggi, namun telah mengalami pengenceran terhadap air tanah maupun juga air bikarbonat. Air bikarbonat ini sendiri diduga berasal dari air yang telah melewati batuan-batuan bikarbonat, yaitu batuan gamping dan dolomit, yang merupakan penyusun dari formasi tonasa yang dapat ditemukan pada area ini sendiri. Selanjutnya, untuk fluida dari ketiga manifestasi ini, dapat ditemukan bahwa ketiganya dikategorikan sebagai peripheral water, atau yang dimaksud adalah fluida ini memiliki pH cenderung mendekati hingga netral dan juga ditemukan cukup jauh dari head source. Selanjutnya, berdasarkan hasil yang telah didapatkan, dapat disimpulkan bahwa peta LST atau Land Surface Temperature dapat digunakan untuk menentukan area yang menunjukkan adanya aktivitas geothermal berdasarkan anomali temperatur permukaan yang ditunjukkan. Kemudian untuk menentukan keadaan dari geologis manifestasi yang telah ditemukan, seperti keberadaan dari rekahan maupun juga keadaan dari akuifer yang telah ditemukan, dapat digunakan metode geolistrik resistivitas, serta untuk menentukan tipe fluida dari manifestasi mata air panas dapat digunakan metode diagram Turner geokimia. Baiklah, berikut merupakan pustaka-pustaka yang kami gunakan untuk menyokong penelitian ini. Sekian pemaparan poster dari kami. Kami memohon maaf jika terdapat kekurangan di dalamnya. Sekian dan terima kasih.